Selamat siang sobat sehat semua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Eko. Saat ini saya akan menepati janji saya yang kemarin membahas tentang mandi atau berendam dengan air es ya. Sebenarnya pertama kali saya menyukai kegiatan ini tuh saat saya melihat video saudara Kevin Pastep ya. Waktu itu melihat beliau sedang jalan-jalan dengan bertelanjang kaki di hamparan salju tanpa menggunakan jaket. Dia tahan dengan dingin. Sementara saya sendiri mempunyai riwayat yang tidak tahan terhadap dingin dari sejak usia muda ya. Padahal saya sudah mengerjakan latihan rutin teknik nafas gergaji itu sudah hampir 13 tahunan ya, rutin saya kerjakan tiap hari. Sehingga suhu badan saya itu relatif lebih panas daripada orang-orang lainnya ya. Karena istri saya sendiri sering kalau memegang badan saya menyatakan bahwa badan saya itu panas. Tapi anehnya walaupun badan saya panas, begitu terkena udara AC langsung jadi dingin. Dari jari-jari tangan, jari-jari kaki dingin semua. Sehingga di tempat kerjaan saya itu terkenal sebagai orang yang anti AC. Nah, kita mulai aja ya. Ini saya merekam alat-alat yang saya pakai. Ini alat sederhana aja. Sebenarnya ada sih model bathtub ya yang lumayan, tapi karena sudah terlanjur beli yang model begini saya beli di online. Coba aja dulu yang ini sampai rusak dulu lah. Ini ada alat bathtub plastik, ember plastik, ember karet ini ya. Ini pertama kali saya pakai ember karet ini. Ini ember yang cukup besar ya, paling besar saya kira ini. Harganya sekitar 100 ribuan. Ini 300 ribu. Batu es bisa kita bikin sendiri di rumah. Saya biasanya pakai sekitar 12 biji. Yang biasanya saya tambah sendiri dengan ini ramuan herbal ya, buat campuran berendam aja. Nah, tentang manfaat berendam di air es ini sendiri ya, sebuah teori itu pasti ada kontroversi, ada yang setuju dan tidak setuju, dan tapi saya termasuk golongan yang setuju. Saya tidak ingin berdebat tentang masalah setuju dan tidak setuju ya. Intinya begini, kalau Anda merasa srek dan sesuai, kerjakan. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Jadi secara umum efek dari es ini atau air dingin ya, itu membuat vasokonstriksi, istilahnya pengecilan pembuluh darah di seluruh tubuh, terutama pembuluh darah perifer, sehingga aliran darah utama dia akan memprioritaskan organ-organ vital, sehingga terapi air es ini sebenarnya tidak dianjurkan untuk pasien-pasien yang menderita penyakit jantung, hipertensi, ataupun diabetes. Pada penyakit jantung ataupun hipertensi, karena dia ini mengecilkan pembuluh darah perifer, sehingga aliran darah ke jantung itu lebih besar, sehingga beban jantung akan makin terasa berat. Kalau untuk penyakit diabetes sendiri, karena dia neuropati ya, gangguan di saraf-saraf tepi, ditakutkan nanti malah terjadi nekrosis jaringan. Ini sangat membantu sih, karena dia sifatnya vasokonstriksi ya, mengecilkan pembuluh darah.
Jadi dia sangat membantu sebenarnya untuk kasus-kasus pelebaran pembuluh darah. Seperti halnya wasir. Wasir itu kan pelebaran pembuluh vena yang ada di daerah dubur. Maka dengan berendam air es ini sangat membantu untuk memperkecil ukuran wasir. Bukan menyembuhkan sama sekali ya. Hanya memperkecil atau menurunkan derajatnya lah. Ibaratnya satu grade bisa kita turunkan dari grade 4 ya, bisa turun ke grade 3. Grade 3 bisa turun ke grade 2. Kemudian selain pasien-pasien wasir, ini juga membantu untuk pasien-pasien dengan tekanan darah rendah, di samping dengan olahraga. Jadi satu hal yang tidak bisa kita lepaskan itu adalah olahraga. Apapun terapinya, olahraga itu tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian hal kedua selain vasokonstriksi, efek dari air dingin ini membantu mengecilkan pori-pori tubuh, sehingga Anda yang mempunyai problem produksi keringat yang berlebihan, terlebih lagi bau badan, area-area tertentu misalkan daerah selangkangan atau daerah ketiak, dengan rajin berendam air dingin ini akan memperkecil pori-pori. Dan ini sudah saya buktikan sendiri, bau badan itu berkurang signifikan, bisa sampai 50% berkurang bau badannya. Saya tidak menyatakan bahwa bisa hilang sama sekali ya, 50% lah berkurang, tidak menyengat seperti dulu. Apalagi kalau ditambah dengan ramuan rempah-rempah buat berendam, sangat bagus sekali. Kemudian yang ketiga, masalah ini sebenarnya berhubungan dengan teori tentang dehidrasi sel. Jadi salah satu teori asal muasal penyakit yang saya lebih setuju ya, atau mendukung, itu teori tentang dehidrasi sel. Jadi selama ini kita belum mendapat jawaban yang pasti untuk beberapa kasus penyakit, misalnya hipertensi, diabetes, selain gaya hidup ya, kemudian kanker, penyakit autoimun. Sebab awalnya dari mana? Secara teori medis saat ini saya belum mendapat jawaban memuaskan. Dan ketika saya membaca tentang teori dehidrasi sel, saya lebih cenderung setuju dengan teori ini. Jadi awal mulanya terjadi perubahan di fisiologi tubuh kita ya, itu karena adanya proses dehidrasi sel. Nah, dehidrasi sel itu seperti apa nanti kita bahas di lain kali ya, biar nggak terlalu panjang. Dan intinya dengan berendam di air dingin ini, kalau saya mengistilahkan itu seperti minum secara seluler. Coba kita contohkan aja, kita lihat misalnya es ini yang orang sering kita minum air es ya, itu kan dia sanggup menembus dari dinding gelas itu sehingga timbul bintik-bintik air di gelas dari luar. Jadi dia sanggup menembus. Bagaimana dengan kita berendam di dalamnya? Ya tentunya air itu akan masuk dalam tubuh kita secara seluler. Makanya saya istilahkan seperti minum secara seluler. Buktinya apa? Coba aja Anda berendam selama setengah jam. Nanti Anda akan otomatis akan kencing.
dan kencingnya itu akan jernih sekali. Itu membuktikan bahwa ada pemasukan cairan dalam tubuh kita. Dan efeknya apa dengan masuknya cairan dari luar ke dalam tubuh kita ini? Ya kulit kita itu jadi kencang, kemudian lebih halus. Ini kita buktikan, saya ini punya problem keratosis seboroid, yaitu ada bintik-bintik kehitaman gitu yang muncul akibat kekeringan kulit muka. Yang ini bisa kita temui di kulit orang-orang yang sudah tua. Ini kita lihat kulitnya ada bintik-bintik hitamnya tebal gitu, itu rasanya juga gatal sekali. Saat dulu saya sering mengatasinya dengan pakai tabir surya, tapi saya pandang tiap hari nggak efektif dan juga boros ya. Dibanding dengan kita memakai hal yang sederhana ini, lebih menguntungkan. Jadi kita nggak memakai istilahnya zat kimia segala macam, lebih ekonomis lah kalau saya. Kemudian kapalan itu juga halus dengan sendirinya. Retakan-retakan di telapak kaki itu bisa Anda buktikan hilang tanpa obat. Kemudian ini kulit tangan saya ini kerja selalu naik motor dari kurang lebih 21 tahun yang lalu. Kerja pulang pergi 60 km, hitam. Dan semenjak saya rajin berendam air es, warna kehitamannya itu agak mudar gitu, tanpa pakai apa-apa. Nggak usah pakai pemutih segala macam. Bukan putih kembali ya, tapi lebih memudar. Kemudian area selangkangan juga, untuk Anda yang sering menderita kelembapan di daerah situ, entah menderita sering jamuran segala macam, dengan berendam ini sangat membantu untuk mengurangi kelembapan dan membantu kecepatan penyembuhan akibat jamur. Jadi juga Anda buktikan sendiri, daerah selangkangan itu juga agak relatif lebih halus. Hal yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah tentang kombinasi terapi panas dan dingin. Seperti saya bilang di awal, saya pertama kali menyukai hal ini itu terinspirasi dari saudara Gus Bin Pasdebnya. Kalau beliau memakai teori mandi air es untuk dinginnya ya, untuk panasnya beliau memakai dengan terapi sauna. Tapi saya pandang kalau pakai sauna, satu juga masalah waktu, dan satu lagi ongkos, biaya. Berapa biaya yang kita pakai untuk sauna segala macam. Dan ternyata selama ini dengan teknik yang saya pakai selama ini, dengan saya menggunakan teknik napas gergaji, itu sudah memproduksi panas tubuh sendiri. Jadi antara panas dan dingin ini tidak bisa kita pisahkan gitu. Dua-duanya ini jadi satu kesatuan yang bagus. Dengan kita rajin mengolah energi panas, pembuluh darah kita akan melebar. Dengan terapi dingin, pembuluh darah kita akan menyempit. Dari antara melebar menyempit itulah yang rutin kita kerjakan, pembuluh darah itu jadi lentur. Contohnya apa? Jadi sekitar tahun 2003 ya, saya pernah dapat kasus pasien, beliau seorang yang cukup kaya lah istilahnya, seorang perokok. Kemudian beliau berkonsultasi, pada saat itu saya masih dokter muda ya, masih awal selesai kuliah. Beliau menyatakan begini, saya ini check up rutin normal semua, lab ditunjukkan semua hasilnya normal, cuma ada masalah sedikit di USG, di ginjalnya ada sedikit pasir, istilahnya neprokalsinosis, tapi lain-lain dalam batas normal. Cuma
beliau menyatakan bahwa kalau dia meregangkan tangan dalam satu posisi sebentar, dia akan susah kembali lagi, menderita kram. Padahal hasil elektrolit juga normal. Ya, pada saat itu saya tidak bisa menjawab hal itu. Saya hanya bisa menyatakan tolong konsultasi ulang dengan dokter neurologi. Dan lucunya, berapa bulan yang lalu ini saya mengalami sendiri hal itu. Jadi pada saat saya ngolet, bangun gitu ya, ngolet, enak tuh ya ngolet. Ternyata saya mengalami kram. Sekian detik lah baru normal kembali. Atau ketika saya menolehkan leher gini, nah ini untuk kembali itu nggak bisa, biasanya tunggu sekitar detik baru saya bisa noleh. Saya pikir loh, akhirnya saya mengalami sendiri. Padahal saya bukan perokok, hasil lab cakap saya selama ini juga normal, dan saya juga rajin melakukan olahraga dengan teknik napas gergaji. Kok akhirnya saya kena juga gitu. Dan ternyata secara tidak langsung pertanyaan itu terjawab ketika saya mulai rajin mengerjakan mandi air es ini. Sekarang saya udah bebas, mau nengok berapa lama pun gini, saya bisa balik normal lagi tanpa obat apapun. Dan seperti saya ceritakan di awal-awal dulu, saya ini paling anti minum obat-obat tertentu apapun jenisnya. Biasanya yang saya konsumsi itu paling obat analgetik. Kalau sakit kepala itu aja, obat-obat lain saya nggak pernah konsumsi. Entah itu obat kolesterol, vitamin, atau obat lain, saya itu kurang suka. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang kelima ini, kira-kira berapa lama kita kerjakan untuk mandi air berendam ini? Tiap orang berbeda-beda, jadi kita kerjakan bertahap. Dulu saya awalnya pakai ember dulu, berendam, kaki masih di luar, 5 menit, tahan, kita naikkan lagi. Setelah itu kaki berendam, setelah tahan baru saya berendam full, hampir seleher, itu seperti yang saya tunjukkan kemarin. Kapan dikerjakan? Ya secara teori kapan pun bisa kita kerjakan gitu. Saya pernah mengerjakan pagi hari, siang hari, jam 22 saya pernah mengerjakan, jam 3 pagi saya juga pernah mengerjakan. Yang penting jangan mengerjakan pada saat perut habis makan. Jadi usahakan seperti olahraga yang lain, kita 1 jam setelah makan. Dan terapi ini rutin selain menjaga kebugaran ya. Jadi karena kebugaran itu sifatnya preventif. Apakah bisa menjadi kuratif? Bisa, tapi dalam jangka waktu yang lama. Tidak bisa serta-merta Anda mengharapkan langsung berubah. Seperti saya bilang kan, saya dulu itu paling nggak tahan dingin. Ini sudah berapa menit? Hampir 18 menit saya pegang es dapat. Dulu jangankan 3 menit saya nggak tahan pegang es begini. Dan relatif tahan terhadap hawa dingin, tidak mudah masuk angin. Jadi dulu saya kalau di bawah, pas kebetulan meja kerja saya itu di bawah AC, nggak tahan, paling sebentar lagi saya mesti masuk angin. Memang bisa di atas sih masuk angin sih, bisa kita pakai teknik napas kedut ya, napas kedut perut, atau lebih gampang lagi pakai minyak angin. Tapi saya itu paling anti dengan bau-bau yang menyengat gitu. Dengan teknik napas gitu juga bisa, tapi yang jadi masalah masuk angin itu sakit perut. Dengan mengerjakan napas gitu kita juga tambah sakit. Intinya orang berlatih napas itu tidak ada yang enak, nggak enak semua. Olahraga itu nggak ada yang enak. Dari awal saya sampaikan nggak ada olahraga yang enak. Olahraga itu pasti nggak enak semua. Dan untuk menjaga kebugaran tubuh kita itu, ya kita harus rutin mengerjakan itu, tidak bisa tidak. Jadi antara melatih olahraga, diet,
Kemudian seperti saya sarankan, latih napas panas dingin yang kita kombinasikan. Kalau masalah ramuan ini mah istilahnya pribadi ya, nggak wajib. Ini kan buatan saya sendiri, biasanya saya campur 1 botol buat mandi, buat minum. Ini bisa kita minum juga 1 sendok karena istilahnya rempah-rempah ya, kalau nggak suka. Tapi kalau saya suka direndam. Demikian ya sobat semua, nanti kita lanjutkan di lain kesempatan untuk pembahasan tentang masalah tadi teori dehidrasi sel. Dan kenapa sih awal mulanya saya tertarik ini? Karena saya juga punya pengalaman, punya sakit wasir juga. Dan ketiga, janji saya tentang masalah sinusitis kemarin yang belum saya tunaikan. Soalnya ada nanti pada saat penjelasan sinusitis saya kan perlu beberapa gambar ya, untuk nggak bisa langsung. Kalau gini nggak enak kalau nggak menerangkan tanpa gambar gitu. Oke sobat semua, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam angin semedir.